Pernah dengar kisah aneh selama ibadah haji? Kali ini bukan kisah biasa. Ini tentang seorang kepala desa yang berangkat ke Tanah Suci, bukan dengan uang halal, melainkan dari hasil menilep dana desa. Mau tahu apa yang terjadi padanya di sana? Tulis di komentar, dari daerah mana kamu nonton cerita ini? Siapa tahu ketemu teman satu daerah, bahkan bisa jadi jodoh. Dan jangan lupa klik tombol subscribe sekarang juga. Karena di akhir cerita akan ada kejadian paling mengejutkan yang bikin merinding. Pak Karim, kepala desa Kedung Jati, dikenal sebagai pemimpin yang karismatik dan pandai bicara. Penampilannya rapi, sering ikut pengajian, dan selalu berdiri paling depan saat salat berjamaah. Tapi di balik wajah ramah itu, ia menyimpan rahasia besar. Korupsi bertahun-tahun yang tak terendus aparat. Setiap tahun, anggaran desa ratusan juta mengalir. Tapi jalan desa tetap becek, jembatan rusak tak kunjung diperbaiki, dan bantuan warga miskin hanya sebatas janji. Warga mulai curiga, tapi sulit membuktikan. Sampai suatu hari, kabar mengejutkan datang. Pak Karim akan naik haji. Masya Allah, Pak Kades memang luar biasa, ujar Bu Rini, ketua RT. Beliau dulu bilang mau nabung 10 tahun buat haji. Ternyata beneran berangkat. Tak ada yang tahu bahwa uang yang dipakai bukan dari tabungan, tapi dari proyek fiktif pembangunan balai desa. Semua kwitansi, laporan, bahkan foto-foto progres palsu, semua dikerjakan oleh kaki tangan Kades. Hanya sedikit yang curiga, karena semua tampak tertata rapi. Pak Karim pandai menyembunyikan jejak. Ia punya 3 rekening dengan nama berbeda, 2 mobil pribadi yang tidak dicatat atas nama sendiri, dan jaringan loyalis yang disuap secara rutin agar tetap diam. Bahkan bendahara desa, Bu Arifah, dibungkam dengan hadiah emas dan perjalanan wisata keluarga ke Bali. Seminggu sebelum keberangkatan, suasana rumah Pak Karim ramai. Sanak saudara datang, tetangga membawa hantaran. Bahkan wartawan lokal meliput karena beliau, Kades pertama yang berangkat haji dari Kedung Jati dalam 5 tahun terakhir. Semoga menjadi haji yang mabrur ya, Pak Karim, ucap Pak Ustaz Sahlan saat melepas keberangkatan. Insya Allah, jawab Pak Karim mantap. Meski dalam hatinya gelisah, ia tahu, kata, mabrur, jauh dari layak disematkan. Pesawat Saudi Airlines yang ia tumpangi membawa rombongan VIP langsung ke Jeddah. Tapi sejak naik ke pesawat, matanya mulai berkunang-kunang. Ia merasakan tekanan berat di perut, seperti ditindih batu. Ia kira itu hanya mak kambuh. Sesampainya di Mekah, panas menyengat menyambut. Tapi bukan suhu yang membuat tubuh Pak Karim menggigil. Di malam pertama di hotel mewah dekat Masjidil Haram, ia bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, ia berjalan sendirian di padang tandus. Di kejauhan, terdengar suara ribuan orang berteriak, "Kembalikan hak kami, kembalikan uang desa." Ia berlari, tapi tak pernah bisa menjauh dari suara itu. Tiba-tiba muncul sumur tua. Dari dalamnya, tangan-tangan kurus menggapai-gapai. Salah satunya menyeret kaki Pak Karim, hingga ia jatuh ke dalam kegelapan. Ia terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuh. Di kaca, wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Perutnya mulai terasa menegang, tapi ia tak ingin menunjukkan kepada istrinya yang saat itu sedang semangat menyusun perlengkapan untuk tawaf esok pagi. Hari pertama ibadah, Pak Karim tampak lesu. Setiap kali melewati Ka'bah, jantungnya berdetak tak karuan. Di putaran ketiga, ia sempat berhenti dan memegang pinggangnya. Perutnya makin mengeras. Seorang dokter dari rombongan travel bertanya, "Pak Karim kenapa? Kelihatan pucat." "Masuk angin, Dok. Cuma kecapean," elaknya. Namun malam kedua lebih parah. Ia kembali mimpi buruk. Kali ini ia duduk di kursi kepala desa. Tapi di sekelilingnya bukan warga, melainkan mayat-mayat yang membusuk. Mereka menatapnya, lalu berkata serempak, "Uangmu takkan sampai ke surga." Ia terbangun sambil memegangi perut yang kini membesar seperti wanita hamil 7 bulan. Istrinya menjerit saat melihat perubahan itu. Hotel jadi panik. Dokter travel memanggil ambulans. Di rumah sakit King Abdul Aziz, dokter Arab bingung. USG menunjukkan tidak ada cairan, tidak ada tumor. Hanya perut yang membengkak tanpa sebab. Seperti ada sesuatu yang ingin keluar. Tapi bukan organ biasa, ujar dokter Arab dalam bahasa Inggris.
Pak Karim mulai merintih. Tangannya bergetar. Ia berkata lirih pada istrinya, "Mungkin ini balasan." Istrinya menangis. Ia tahu ada dosa besar yang selama ini disembunyikan suaminya. Malam itu, Pak Karim tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, suara warga desanya menggema di telinga. Kembalikan dana pembangunan. Kembalikan tanah wakaf. Kembalikan masa depan anak-anak kami. Ia mulai menjerit, memanggil-manggil nama anaknya yang tertinggal di kampung. Air matanya mengalir deras. Seorang petugas medis yang beragama Islam menenangkannya dengan ayat suci, tapi makin dibacakan, tubuh Pak Karim justru menggeliat kesakitan. Dan saat adzan subuh berkumandang dari Masjidil Haram, ia melihat sosok Pak Ustaz Sahlan berdiri di sudut kamar. Diam, memandangi dengan wajah kecewa. Padahal Pak Ustaz tak ikut haji. Pak Karim menutup wajahnya. Tangisnya pecah. Kutukan di tanah suci. Pagi itu, sinar matahari tak mampu menghangatkan tubuh Pak Karim. Suasana kamar rumah sakit begitu dingin. Jantungnya berdetak tak menentu. Dan setiap detik terasa seperti lonceng kematian. Dokter datang dengan hasil pemeriksaan terbaru, namun tetap tidak menemukan diagnosa medis yang logis. Kita belum tahu penyebabnya. Tapi perut Bapak membesar sangat cepat. Kami harus rujuk ke rumah sakit pusat, ujar sang dokter, sambil menyerahkan berkas hasil scan. Pak Karim memalingkan muka. Ia tak butuh penjelasan medis. Dalam hatinya, ia tahu betul ini bukan sakit biasa. Ini bukan infeksi, bukan virus, bukan tumor. Ini adalah dosa yang menumpuk dan kini ingin keluar dengan caranya sendiri. Di malam berikutnya, ia dibawa ke rumah sakit yang lebih besar, lebih modern. Tapi sepanjang perjalanan ambulans, suara adzan dari Masjidil Haram terus terdengar menggema seperti ejekan. Setiap gema takbir seakan menusuk ulu hatinya. Sesampainya di RS King Faisal, ia langsung masuk ruang observasi. Para dokter berdiskusi panjang, namun wajah-wajah mereka tetap bingung. Salah satu dari mereka, dokter Indonesia yang sedang belajar di sana, berkata pelan, "Pak Karim, saya mohon maaf. Ini bukan penyakit biasa. Kami curiga, ada unsur gaib yang tak bisa kami jelaskan secara medis." Kalimat itu membuat istrinya langsung menunduk dan menangis. Sementara itu, Bu Arifah yang masih di Indonesia, tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam ia merasa sesak. Pernah suatu malam, ia mendengar suara ketukan dari lemari tua peninggalan neneknya. Saat dibuka, tidak ada apa-apa. Tapi di dalam laci, entah bagaimana, terselip foto Pak Karim dalam keadaan sakit di rumah sakit. Padahal ia tidak pernah menerima kiriman apapun dari Arab. Keesokan harinya, ia mengurung diri di kamar. Takut, panik. Ia tahu, kutukan itu nyata. Di Mekah, Pak Karim kini seperti hidup dalam dua dunia. Dunia nyata yang penuh rasa sakit, dan dunia mimpi yang setiap malam menyiksanya. Dalam salah satu mimpinya, ia melihat dirinya sedang disalati oleh warga desa. Tapi imamnya bukan ustaz, melainkan seorang pengemis tua yang pernah ia usir dari balai desa. Dua orang teraniaya tak ada hijab. "Pak Karim," ucap sang pengemis sambil menatap tajam. Hari berikutnya, ia dibantu berjalan ke Ka'bah untuk kedua kalinya. Kali ini tubuhnya lebih lemah. Setiap langkah seperti ribuan jarum menyayat kakinya. Di tengah tawaf, ia jatuh. Orang-orang berusaha menolong, namun tubuhnya terasa berat seperti dipaku bumi. Setelah tawaf selesai, ia dibopong kembali ke hotel. Malamnya, ia mencoba menelepon Bu Arifah. Tapi sinyal selalu gagal. Setiap mencoba menghubungi, yang terdengar hanya suara anak kecil menangis dan gemerincing uang. "Ini bukan sinyal. Ini peringatan," ucapnya pelan. Hari ketujuh di Mekah, dokter menyarankan untuk pulang lebih awal, karena kondisi tubuh Pak Karim makin memburuk. Tapi sebelum itu, ia bersikeras ingin memberikan sedekah besar-besaran di sekitar Masjidil Haram. Ia meminta dibelikan makanan, minuman, dan pakaian untuk dibagikan kepada jamaah miskin dan petugas kebersihan. Namun anehnya, setiap kali hendak memberikan sesuatu, tangannya tidak bisa digerakkan. Seperti tertahan oleh kekuatan tak terlihat. "Saya cuma ingin menebus," katanya lirih. Tapi dunia seperti tak mengizinkannya menebus. Hingga suatu malam,
Ia meminta dibacakan surat Al-Baqarah oleh seorang ustaz dari Indonesia yang kebetulan satu rombongan. Ketika ayat tentang riba dan korupsi dibacakan, tubuh Pak Karim mengejang, perutnya menegang lagi, dan ia berteriak, "Berhenti! Jangan teruskan! Sakit!" Tapi ustaz itu tetap melanjutkan. Tangis Pak Karim makin menjadi. Setelah pembacaan selesai, ia terjatuh dan pingsan. Saat terbangun, ia memandangi langit-langit kamar hotel sambil menangis. "Kalau Allah masih kasih aku umur, aku janji, aku bongkar semua aibku. Aku kembalikan semua. Tapi jangan ambil nyawaku di sini." Keesokan paginya, ia bisa berdiri sendiri untuk pertama kalinya dalam seminggu. Perutnya sudah mengecil, tapi wajahnya jauh lebih tua. Seperti lelaki 20 tahun lebih tua dari usianya. Istrinya menatapnya dengan cemas. "Aku ingin pulang," katanya pelan. "Tapi bukan sebagai haji mabrur, tapi sebagai manusia berdosa yang mau menebus kesalahan." Langkah pertobatan yang terjal. Hari-hari di dalam penjara berjalan lambat. Pak Karim yang dulu begitu sibuk dan dikelilingi sanjungan, kini menghabiskan waktu di ruang sempit 3x4 meter. Ia tidur di kasur tipis, makan nasi bungkus tahanan, dan hidup dalam rutinitas yang keras tapi menenangkan. Namun malam selalu datang dengan teror. Suara azan dari masjid lapas justru membuatnya menangis. Bukan karena rindu, tapi karena rasa bersalah. Ia ingat betul, setiap kali suara azan berkumandang di desanya dulu, ia lebih memilih menandatangani cek proyek fiktif daripada pergi ke masjid. Suatu sore, seorang napi muda bernama Dede, anak usia 20-an yang tersandung kasus narkoba, duduk di dekatnya. "Pak, benar Bapak pernah ke Mekah?" Pak Karim hanya mengangguk. "Pengen banget saya bisa ke sana, Pak. Tapi siapa saya? Orang tua saya petani. Saya bodoh. Salah gaul pula. Mana mungkin Allah kasih saya kesempatan itu?" Pak Karim memandangi wajah Dede. Ia terdiam sejenak. "Kalau Allah bisa kasih saya kesempatan walau saya penuh dosa, kenapa tidak ke kamu, Didi?" jawabnya lirih. Percakapan itu membekas. Sejak hari itu, Pak Karim mulai mengajar Dede mengaji. Perlahan, para napi lain ikut bergabung. Dari 1 menjadi 5, dari 5 menjadi 10. Lapas yang biasanya gaduh setiap malam, kini berubah hening saat Pak Karim membaca Al-Quran. Namun di luar tembok penjara, badai baru sedang berkumpul. Laporan pengakuan Bu Arifah sudah diproses kejaksaan. Nama-nama baru muncul dalam daftar tersangka korupsi. Ternyata, proyek fiktif tak hanya dilakukan untuk pembangunan balai desa, tapi juga pengadaan sembako, pupuk subsidi, hingga dana sosial anak yatim. Kabar ini mengguncang desa. Banyak warga merasa ditampar. Dulu mereka begitu memuja Pak Karim. Sekarang mereka merasa tertipu. Bu Rina, yang anaknya jadi buruh karena gagal kuliah, memutuskan menemui keluarga Pak Karim. Ia tidak marah, justru ingin tahu, apa Bapak Karim benar-benar menyesal. Istri Pak Karim menjawab dengan mata sembab. Sejak pulang dari Mekah, Pak Karim tidak pernah tidur tanpa menangis. Setiap malam dia tulis surat buat warga. Tapi banyak yang belum dia kirimkan. Surat-surat itu akhirnya dikumpulkan dan dibaca dalam forum desa. Salah satunya berbunyi, "Warga Kedung Jati, jika suatu hari anak-anakku di penjara ini bertanya padaku, mengapa aku mengajar mereka padahal aku sendiri jahat, aku akan bilang, karena tidak ada kata terlambat untuk berubah, dan karena aku tidak ingin kalian mewarisi kegelapan yang aku ciptakan." Di tengah proses persidangan, pengacara Pak Karim mengusulkan agar beliau mengajukan keringanan hukuman karena pengembalian dana dan pengakuan terbuka. Tapi Pak Karim menolak. "Aku tidak mau bebas cepat. Aku ingin bayar dengan waktu. Biar luka warga sedikit sembuh." Hakim yang menangani kasusnya terdiam lama saat sidang vonis. Jarang sekali terdakwa kasus korupsi mengakui secara terbuka, mengembalikan dana, dan menyerahkan diri. Tapi hukum tetaplah hukum. Akhirnya, Pak Karim divonis 6 tahun penjara. Namun warga justru ramai-ramai menulis surat permohonan agar ia diizinkan tetap tinggal di lapas daerah dan diizinkan mengajar agama. Permintaan itu dikabulkan. Sementara itu, buku kecil tulisan Pak Karim tentang pengalaman hajinya mulai dicetak oleh penerbit lokal.
Judulnya diubah menjadi Dosa yang Dibawa ke Tanah Suci. Buku itu menyebar ke pesantren, lapas, hingga desa-desa pelosok. Banyak orang tersentuh, banyak pula yang akhirnya tergerak untuk memeriksa ulang niat mereka dalam berhaji. 3 tahun berlalu. Di tahun ketiganya di penjara, Pak Karim menerima kunjungan istimewa. Seorang pemuda datang membawa hadiah kecil, sajadah dan tasbih. "Pak, saya Rahmat, anak yang dulu gagal sekolah karena dana beasiswa itu." Pak Karim tertegun. Tubuhnya gemetar. "Saya datang bukan untuk menyalahkan, tapi mau bilang, saya akhirnya bisa kuliah. Pak, saya kerja keras di pabrik, ikut beasiswa mandiri, dan saya baca buku Bapak. Saya tahu Bapak sudah berubah." Pak Karim tak sanggup berkata apa-apa. Air matanya tumpah. Ia bersimpuh dan mencium tangan Rahmat. "Maafkan saya." Rahmat menepuk bahunya. "Saya di sini bukan bawa amarah, Pak, tapi mau belajar. Katanya Bapak masih suka ngajarin ngaji." Dan sore itu, di balik jeruji besi, suara bacaan Al-Fatihah kembali menggema. Dari seorang bekas kades korup yang kini menjadikan sisa hidupnya untuk memperbaiki apa yang sempat ia rusak. Kebebasan yang sebenarnya. Tahun ke-6 masa tahanan Pak Karim hampir berakhir. Namun ia tidak menandai hari-hari itu dengan hitungan kalender seperti tahanan lain. Baginya, kebebasan bukan lagi soal keluar dari jeruji, tapi tentang berdamai dengan dirinya sendiri dan orang-orang yang dulu pernah ia sakiti. Suatu pagi, sipir penjara datang ke selnya membawa kabar. "Pak Karim, surat dari Kementerian Desa. Ada undangan jadi pembicara di acara nasional soal integritas aparat desa." Pak Karim terdiam. Ia tak menyangka, dari seorang kepala desa yang penuh dosa, kini namanya disebut dalam forum-forum reformasi birokrasi. Setelah dibebaskan bersyarat, ia pulang ke Kedung Jati. Tak ada spanduk penyambutan, tapi warga tak menolak kedatangannya. Justru beberapa anak muda desa sudah menunggu dengan membawa mushaf dan buku catatan. "Pak, kami sudah dengar ceramah Bapak di radio lapas. Kami juga baca buku Bapak. Kami mau belajar dari pengalaman Bapak," kata mereka. Pak Karim hanya tersenyum. Ia tak ingin lagi jadi pemimpin, tapi siap menjadi pelayan ilmu. Ia membuka rumah kecil di tepi desa sebagai tempat belajar, mengaji, dan diskusi warga. Rumah itu dinamainya Pondok Niat Baik. Disinilah, tiap malam, ia membagikan kisah kelamnya bukan untuk menginspirasi, tapi sebagai pengingat. Ia menceritakan bagaimana dosa bisa datang dari jabatan, dan taubat bisa dimulai dari pengakuan. Setiap malam Jumat, rumah itu penuh. Warga desa yang dulu mencibir, kini duduk bersebelahan dalam lingkaran ilmu. Bahkan anak-anak muda yang dulu malas ke masjid, mulai rajin datang untuk mendengarkan kisah nyata seorang mantan koruptor yang pernah ke Tanah Suci dengan uang haram. Tak lama, ia diundang oleh kampus-kampus, KPK, bahkan stasiun televisi nasional untuk berbagi kisahnya. Tapi setiap kali ditanya, apa yang paling menyesal dari semua yang Bapak lakukan? Ia selalu menjawab, "Saya bukan menyesal karena ditangkap. Saya menyesal karena baru sadar setelah semua orang terluka." Suatu malam, Rahmat kembali datang. Kini sudah jadi guru di SMP desa. Ia duduk bersama Pak Karim sambil meminum teh panas. "Pak, saya mau minta tolong. Boleh saya ambil alih Pondok Niat Baik, biar Bapak istirahat?" Pak Karim tersenyum. "Kalau niatmu benar, tempat ini memang sudah jadi milikmu sejak dulu, Mat." Waktu berjalan. Pondok Niat Baik makin berkembang. Kini bukan hanya mengajarkan mengaji, tapi juga pelatihan keterampilan desa, literasi anggaran, hingga diskusi hukum untuk masyarakat. Apa yang dulu menjadi ruang kelam akibat korupsi, kini menjelma jadi ruang terang pencerahan. Dalam sebuah acara Maulid Nabi di desa, Pak Karim diundang untuk memberi sambutan. Ia sempat menolak, tapi warga memaksanya naik ke panggung kecil di lapangan. "Saya bukan orang suci," katanya sambil memegang mikrofon. "Saya hanya orang yang pernah jauh dan mencoba pulang." Air mata warga tumpah. Tak ada lagi cacian. Yang tersisa hanya pelukan, doa, dan harapan agar tidak ada lagi pejabat desa yang mengulangi kesalahannya. Beberapa bulan kemudian, Rahmat datang tergopoh-gopoh ke rumah Pak Karim. "Pak,
Saya dilamar jadi kepala desa. Pak Karim tertawa pelan. Itu bukan kabar yang mengejutkan. Tapi ingat satu hal, Mat, jabatan itu bukan tempat duduk, tapi tempat ujian. Rahmat mengangguk. Saya akan selalu ingat dosa-dosa Bapak, bukan untuk menghakimi, tapi agar saya tidak mengulanginya. Di penghujung cerita ini, Pak Karim tak mati dengan malu, tapi hidup dengan pelajaran. Ia tak diingat karena jabatannya, tapi karena keberaniannya mengakui kesalahan, memperbaiki diri, dan memberikan cahaya di tempat yang pernah ia gelapkan. Karena terkadang, mereka yang paling dalam terjerumus, adalah mereka yang paling kuat ketika bangkit. Ia meninggalkan kita dengan pesan, jangan tunggu naik haji untuk bertobat, karena kadang Allah menampar kita bukan di depan Ka'bah, tapi di dalam diri kita sendiri. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai selesai. Tulis di komentar, pelajaran apa yang paling mengena dari kisah Pak Karim ini, dan kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa subscribe channel ini untuk kisah inspiratif berikutnya. Semoga kita semua dijauhkan dari hati yang keras dan didekatkan pada jalan pertobatan.